semuanya, apa kabar? Semoga kita dalam keadaan sehat, damai, sejahtera ya. Oke, di sini kami kelompok Nizam ingin memaparkan materi kami. Sebelumnya kami mengucap terima kasih kepada Bapak Fauzi Kurniawan, SPSI, MPSI sebagai dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah memberi kami kesempatan untuk memaparkan materi kami mengenai belajar, fase, dan perkembangan. Sebelumnya, sini saya akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Anggriani Evipani Brukaban sebagai moderator dan pemateri yang kelima, dan ada Juana Marganda sebagai pemateri yang pertama, Amira Afifah sebagai pemateri yang kedua, Tri Anita Sregar sebagai pemateri yang ketiga, dan ada Syipra Valencia sebagai pemateri yang keempat. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan membahas mengenai fase perkembangan belajar. Belajar versus kematangan. Kematangan dan belajar memiliki hubungan yang erat. Kematangan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dan memahami informasi dengan lebih baik. Seseorang yang lebih matang secara emosional dan sosial cenderung memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri dan fokus pada tugas belajar yang dihadapi. Selain itu, kematangan juga dapat membantu seseorang untuk mengatasi rasa frustasi dan kegagalan dalam belajar. Di sisi lain, belajar juga dapat membantu seseorang untuk mencapai kematangan dalam proses belajar. Seseorang akan mengalami berbagai tantangan dan kesulitan yang dapat membantu mereka untuk mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, belajar juga dapat membantu seseorang untuk meningkatkan kemampuan sosial dan emosional mereka, seperti kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan bekerja sama dengan orang lain. Kematangan dan belajar adalah dua konsep yang berbeda namun saling terkait dan dalam konteks pengembangan individu. Kematangan merujuk pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan bertindak secara tepat dalam berbagai situasi. Kematangan melibatkan kemampuan untuk mengelola konflik, mengambil keputusan yang bijaksana, dan bertanggung jawab atas tindakan. Kematangan dapat berkembang seiring dengan waktu melalui pengalaman hidup, pembelajaran, dan refleksi diri. Perbedaan utama antara kematangan dan belajar adalah bahwa kematangan lebih berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengendalikan emosi dan bertindak secara tepat dalam berbagai situasi, sedangkan belajar lebih berkaitan dengan proses memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Kematangan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dengan efektif, sementara belajar juga dapat membantu seseorang untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Dalam kesimpulannya, kematangan dan belajar adalah dua konsep yang berbeda, namun saling terkait dalam pengembangan individu. Kematangan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk belajar dengan efektif, sementara belajar juga dapat membantu seseorang untuk mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi. Baiklah, di materi selanjutnya saya akan membahas mengenai perkembangan fisik dan belajar. Apa itu perkembangan fisik? Perkembangan fisik merupakan suatu perubahan yang terjadi pada fisik manusia pada anak usia dasar, meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antar bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Perkembangan fisik meliputi perkembangan motorik atau motor development, adalah perubahan yang terjadi secara progresif pada kontrol dan kemampuan untuk melakukan gerakan yang diperoleh melalui interaksi antara faktor kematangan atau maturation dan latihan atau pengalaman atau experiences selama kehidupan yang dapat dilihat melalui perubahan atau pergerakan yang dilakukan. Secara garis besarnya, pertumbuhan dan pengembangan peserta didik dapat dibagi atas 3 tahap, yaitu tahap setelah lahir hingga usia 3 tahun, tahap anak hingga masa prapubertas 3-10 tahun, tahap pubertas 10-14 tahun, tahap remaja 12 tahun ke atas. Berdasarkan tahap di atas, maka anak usia sekolah SD SMP dimasukkan dalam tahap pubertas dan
pubertas awal, sedangkan anak SMP hingga SMA dimasukkan dalam tahap remaja. Perkembangan fisik yang baik dan berjalan sempurna sesuai dengan tahapan usianya, tidak lepas dari makanan yang bergizi, sehingga dalam perkembangannya anak tidak mengalami hambatan baik pertumbuhan maupun perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan anak mempengaruhi cara memandang dirinya sendiri dan orang lain, yang berdampak dalam melakukan penyesuaian dengan dirinya dan orang lain. Kita akan melanjutkan materi mengenai perkembangan otak dalam belajar. Jadi otak itu ibarat seperti CPU, di mana CPU pada komputer bertugas untuk mengendalikan sistem komputer, sedangkan otak mengendalikan seluruh saraf yang ada pada tubuh manusia. Sejak lahir, manusia sudah memiliki 100 hingga 200 miliar sel. Setiap sel akan mengalami perkembangan, jumlah dan ukuran saraf otak bertambah setidaknya sampai usia remaja. Beberapa pertambahan ukuran otak disebabkan oleh myelination, yaitu sebuah proses di mana banyak sel otak dan sistem saraf diselimuti oleh lapisan-lapisan sel lemak yang bersekat-sekat. Jaringan otak yang mendapat stimulasi akan mencapai perkembangan sekitar 80% pada usia 3 tahun, 85% usia 6 tahun, hingga mencapai 90% pada usia 10 tahun. Setiap sel otak memiliki kemungkinan koneksi dari 1 hingga 2000 koneksi. Koneksi antar sel otak terjadi jika sering digunakan dan dilatih untuk berpikir. Selanjutnya saya akan membahas mengenai triun otak yang dikemukakan oleh Paul MacLean. Yang pertama ada otak reptil. Otak reptil terletak di dasar batang otak yang terhubung dengan tulang belakang. Bagian otak ini berfungsi untuk koordinasi sensor motorik tubuh, kelentukan fisik seseorang, dan stroke yang mungkin dialami seseorang berhubungan dengan fungsi otak ini. Di sisi lain, otak ini juga terhubung dengan insting, seperti rasa takut, stres, terancam, marah, kurang tidur, atau kondisi tubuh pikiran lelah. Bagian otak ini akan berfungsi sebagai pengaman jika seseorang dihadapkan pada situasi yang dianggapnya membahayakan dirinya. Pada saat bagian otak ini aktif, maka padamlah bagian otak belajar anak sehingga tidak terjadi proses pembelajaran. Jadi di otak reptil ini, jika otak reptil berfungsi pada tubuh kita, maka kita tidak akan mampu menerima pelajaran apapun yang sedang dijelaskan atau yang berusaha kita terima. Karena jika otak reptil berfungsi, maka yang akan kita dapat seperti rasa takut, stres, dan juga akan merasakan yang namanya rasa kantuk. Selanjutnya yaitu otak mamalia. Otak mamalia merupakan pintu gerbang menerima informasi. Pada bagian otak ini terdapat amigdala yang berfungsi sebagai memori semua perasaan baik yang positif dan negatif yang pernah dialami seseorang. Jika memori negatif ini mendominasi, maka bisa dipastikan terhubung dengan otak reptil. Biasanya dalam menghadapi masalah yang bersangkutan menjadi agresif, melarikan diri dari persoalan atau menarik diri dari masalah karena tidak berdaya, atau hypoarousal fight, flight, freeze dalam pemecah masalah. Bagian otak ini juga menyediakan memori pengetahuan. Semua pengetahuan yang dimiliki seseorang tersimpan di hipokampus yang terhubung dengan bagian otak korteks sangat menentukan. Jadi di otak mamalia inilah dimana memori-memori kita terletak. Jadi saat kita menerima pembelajaran, jika otak mamalia ini aktif, maka setiap pembelajaran itu akan kita terima dan akan tersimpan di dalam otak mamalia. Lalu selanjutnya ada otak neokorteks. Neokorteks menempati hampir seluruh belahan otak. 80% dari seluruh materi otak manusia bisa disebut otak berpikir. MacLean menemukan penelitian bahwa neokorteks menempati 2/3 dari total massa otak. Bagian ini mengendalikan proses tingkat tinggi seperti logika, penalaran, pemikiran aktif, bahasa, dan integrasi informasi sensorik yang membedakannya dengan hewan. Maka, kesimpulan dari fungsi otak triun adalah belajar dengan keadaan dan perasaan yang baik agar informasi yang didapat tersampaikan ke otak mamalia dan dikirim ke otak korteks, dan proses pembelajaran akan terus berlangsung tanpa perasaan mengantuk ataupun lelah. Berikutnya, saya akan membahas mengenai beberapa fungsi lobus berdasarkan areanya. Yang pertama ada lobus frontal atau bagian depan otak.
mengontrol gerakan tubuh, kepribadian, pemecahan masalah, konsentrasi, perencanaan, reaksi emosional, indera penciuman, arti kata-kata, dan ucapan umum. Yang kedua ada lobus parietal, bagian tengah atas otak, berfungsi mengontrol indera peraba dan tekanan, indera perasa, dan kesadaran tubuh. Yang ketiga ada lobus temporal atau otak tengah, mengatur indera pendengaran, kemampuan mengenali orang lain, emosi, dan ingatan jangka panjang. Yang keempat ada lobus occipital atau bagian belakang, mengontrol indera penglihatan yang penting. Lalu yang kelima ada otak kecil atau bagian belakang bawah otak, yaitu mengatur kontrol motorik halus, keseimbangan, dan koordinasi. Yang keenam ada lobus limbik atau otak tengah, mengendalikan emosi. Adapun bagian otak lainnya yang memiliki fungsi masing-masing dan memiliki peran berbeda saat seseorang sedang melakukan pembelajaran, yaitu otak kanan dan otak kiri. Otak kanan lebih baik dalam menjalankan tugas ekspresif dan kreatif. Beberapa kemampuan otak kanan adalah mengenali wajah, mengekspresikan emosi, membuat musik, membaca emosi, mengidentifikasi warna, menggunakan imajinasi, menjadi intuitif, dan kreatif. Orang yang kerap disebut memiliki otak kanan lebih dominan adalah mereka yang biasanya lebih emosional, intuitif, dan kreatif. Lalu selanjutnya ada otak kiri. Otak kiri bekerja dalam tugas-tugas yang melibatkan logika, bahasa, dan pemikiran analisis. Otak kiri terbaik ketika mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama ada pemahaman bahasa, menggunakan logika, berpikir kritis, analisis angka, dan pemikiran mendalam. Orang-orang yang memiliki otak kiri yang lebih dominan biasanya digambarkan sebagai mereka yang berpikir logis, analitis, dan teratur. Banyak orang bilang jika seseorang yang pintar itu lebih baik menggunakan otak kiri. Faktanya, otak kiri dan otak kanan itu bekerja bersamaan. Seperti saat kita mengerjakan matematika dengan materi bangun ruang, saat membangun suatu bangun ruangnya kita menggunakan otak kanan. Namun saat kita mengerjakan rumusnya, mencari luas ruang sisi-sisinya, kita menggunakan otak kiri. Sekian materi saya kembalikan kepada moderator. Oke, kita akan membahas tentang perkembangan kognitif. Sebelumnya, kognitif itu berkaitan dengan otak, kecerdasan, kemampuan, dan cara berpikir. Jadi perkembangan kognitif itu adalah proses perubahan kemampuan individu dalam cara berpikir. Menurut Piaget ada empat tahapan perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu tahap sensori motor, yang kedua tahap praoperasional, 3 tahap operasional konkret, 4 tahap operasional formal. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap ini terjadi pada usia anak 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini anak mulai mengenal dunia luar melalui kemampuan sensori seperti melihat dan mendengar, dan kemampuan motorik seperti menggapai dan menghisap. Contoh tindakan anak pada usia ini yaitu anak refleks menghisap ASI untuk kebutuhan atau asupan makan mereka. Kemudian yaitu yang kedua tahap praoperasional. Tahap praoperasional terjadi pada usia anak 2 sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mengembangkan kemampuan berpikir simbolis dan imajinatif. Pada tahap ini anak mulai ingin tahu akan hal-hal yang dia lihat. Dia akan banyak bertanya tentang apa saja yang dia lihat. Ada sebuah ilustrasi. Seorang anak berusia 2 tahun 8 bulan bertanya saat neneknya memberi makan ayam ternak di belakang rumah mereka. Dia melihat neneknya memberi makan ayam. Awalnya dia hanya melihat dan memperhatikan. Namun kemudian dia bertanya, "Nek,
ibu dari ayam itu di mana? Kemudian neneknya menjawab, itu, sambil menunjukkan kandang di sebelah. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, ayahnya di mana? Kemudian neneknya menjawab lagi, itu, sambil menunjukkan ayam jantan. Kemudian anak itu bertanya lagi, neneknya, kakeknya, bibinya, pamannya, dan semuanya. Dari ilustrasi tersebut bisa kita lihat bahwa anak tersebut sudah berpikir imajinatif. Buktinya, ia dapat berpikir bahwa ayam tersebut memiliki keluarga sama seperti manusia. Oke, yang ketiga, tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret ini terjadi pada anak usia 7-11 tahun. 7-11 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mengembangkan kemampuan berpikir logis dan sistematis. Anak mampu memahami hubungan sebab akibat, menyelesaikan masalah matematika, dan memahami konsep-konsep abstrak seperti ruang dan waktu. Anak bisa mengelompokkan kategori, misalnya ukuran, warna, dan bentuk, dan mengurutkannya berdasarkan ukuran dari yang kecil ke yang besar ataupun sebaliknya. Contoh tindakan anak pada usia ini yaitu anak bisa mengelompokkan mainan mobil berdasarkan warna dan mengurutkannya berdasarkan ukurannya. Oke. Yang keempat yaitu tahap operasional formal. Pada tahap ini terjadi pada usia anak 11 tahun ke atas. Terjadi pada usia anak 11 tahun ke atas. Pada tahap ini anak mulai bersifat abstrak, idealis, dan logis. Pada tahap ini anak dapat mengembangkan hipotesis untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan secara sistematis. Contohnya, anak mencoba untuk membuat warna ungu dengan mencampurkan beberapa warna primer. Namun, setiap campuran yang mereka buat biasanya berdasarkan dari apa yang mereka pelajari dari campuran warna yang sebelumnya mereka pernah buat. Ini adalah pendekatan sistematis yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah. Cara seperti ini bukanlah uji coba yang serampangan, tapi memang benar-benar dilakukan secara bertahap. Sekian materi dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Nah, di sini kita akan membahas perkembangan sosial emosional dalam belajar. Adapun pengertian perkembangan sosial menurut Harlock pada tahun 1978 adalah perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menurut James W. van der Janden dan Damsar pada tahun 2011, perkembangan sosial dan emosional adalah proses interaksi sosial yang dilakukan seseorang dalam memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan atau partisipatif yang efektif di masyarakat. Maka itu, dengan pengoptimalisasi perkembangan sosial sejak dini akan menentukan pembentukan penyesuaian pribadi anak yang akan dipergunakannya untuk bersikap dalam menjalani kehidupan sosial mereka, baik dalam lingkungan keluarga, budaya, bangsa, dan sebagainya. Perkembangan sosial mengacu pada perubahan jangka panjang di dalam konteks membina hubungan, interaksi pribadi, teman, sebaya, dan keluarga, termasuk di dalamnya cara membina persahabatan dan perubahan yang negatif seperti agresivitas dan kekerasan. Perkembangan sosial yang sangat relevan dibahas di dalam konteks sosial adalah perubahan konsep diri, self-concept maksud saya, dan dalam konteks hubungan antara guru dan juga peserta didik, perubahan kebutuhan dasar dan motif personal, perubahan pada sense tentang hubungan dan juga tanggung jawab. Analisis pertama perkembangan sosial emosional siswa di luar kelas didasarkan pada pendapat George Morrison, sebagaimana dikutip oleh Nur Jannah pada tahun 2017, bahwa perkembangan sosial emosional yang positif memudahkan anak untuk bergaul dengan sesamanya dan belajar dengan lebih baik, juga dalam aktivitas lingkungan sosial. Contohnya, seorang anak mudah menjalin pertemanan dengan anak seusianya di kelas.
juga aktif di kelas serta peduli pada teman-temannya, interaktif dengan teman sebangkunya, memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim yang baik, serta menampilkan rasa percaya diri ketika proses pembelajaran berlangsung, yakni berani bertanya langsung kepada guru. Analisis kedua adalah perkembangan sosial emosional di luar kelas, di mana perkembangan berperilaku dalam pengendalian dan penyesuaian diri dengan aturan masyarakat. Perkembangan sosial emosional anak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti orang tua, guru, dan juga teman sebayanya. Mengingat pentingnya proses pematangan sikap sosial emosional anak, maka sejak usia dasar, mereka membutuhkan bimbingan yang terarah agar ketercapaian sikap tersebut menjadi karakter yang melekat pada kepribadian anak. Menurut Mas Gatisir, ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pendidik untuk mengembangkan sikap sosial peserta didik, antara lain melaksanakan pembelajaran yang kooperatif dan melaksanakan pembelajaran yang kolaboratif. Dari hal ini dapat dipahami bahwa guru memiliki peran penting dalam upaya mengembangkan sikap sosial emosional siswa. Adapun peranan itu diwujudkan dalam upaya membekali siswa dengan keterampilan sosial, kemampuan menyelesaikan masalah sosial dengan didukung kontrol emosional yang baik, agar terjadi keseimbangan kejiwaan pada anak dalam berinteraksi dan bersosial. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, selanjutnya mengenai perkembangan moral dalam belajar. Perkembangan moral adalah proses pembentukan nilai-nilai dan perilaku moral seseorang melalui interaksi dengan lingkungan sosial. Perkembangan moral dalam konteks belajar melibatkan pertumbuhan perilaku dan keseimbangan efektif terhadap peraturan serta kesadaran untuk melakukan perbuatan dengan baik. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral, mulai dari interaksi sosial, lingkungan, dan masyarakat, dan banyak lagi yang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Ada 3 tahap perkembangan moral yang dikemukakan oleh Colbert. Yang pertama itu tahap pra-konvensional, di mana ini adalah tahap tingkatan terbawah dari perkembangan moral. Pada tingkatan ini, anak tidak menunjukkan internalisasi nilai-nilai moral. Penahanan moral dikontrol oleh hukuman atau ganjaran eksternal, aturan budaya, baik buruk serta benar salah, ditafsirkan dari segi akibat fisik atau kenikmatan perbuatan seperti hukuman, keuntungan. Yang kedua itu ada tahap konvensional, yang dimana tahap kedua dalam perkembangan moral. Pada tingkatan ini, internalisasi masih setengah-setengah. Anak patuh secara internal pada standar tertentu, tetapi standar ini dasarnya ditetapkan oleh orang lain, seperti orang tua atau oleh aturan sosial. Yang ketiga itu ada tahap pasca konvensional. Inilah level tertinggi dalam tahap moral. Pada tingkatan ini, moralitas telah sepenuhnya diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar eksternal. Anak mengetahui aturan-aturan alternatif, mengeksplorasi opsi, kemudian memutuskan sendiri kode moral apa yang terbaik bagi dirinya. Oke, dalam hal perkembangan moral sangat penting karena mempengaruhi kemampuan anak dalam belajar. Moral adalah prinsip-prinsip dan nilai yang membentuk etika seseorang. Perkembangan moral melibatkan kemampuan untuk memahami dan membedakan apa yang benar, apa yang salah, dan serta memilih tindakan yang sesuai dengan nilai yang baik. Oke, ini materi saya. Sekian dan terima kasih.